sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia nomor 007/BWI/P/BWI/2014 tentang penetapan pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi DKI Jakarta masa jabatan tahun 2014-2017. 4. Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 1 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia. 5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang perwakilan Badan Wakaf Indonesia. Ketiga, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan saran atau pertimbangan pengurus pusat Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia. Keempat, masa jabatan pengurus perwakilan BWI Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 adalah 3 tahun terhitung sejak ditetapkannya. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 2014. Ketua Badan Pelaksana Profesor Dr. K. Haji Tolha Hasan. Lampir nomor 007/BWI/P/BWI/2014 tentang penetapan pengurus perwakilan Badan Wakaf tahun 2014-2017. Susunan personalia pengurus perwakilan dalam pertimbangan: Ketua Bambang Sugiono, anggota Haji Murtalto, anggota K. Haji Syarifuddin Abdul Wani. Badan Pelaksana: Ketua Haji Soekarno MSI, Wakil Ketua Divisi Pembinaan Nawir Haji Sugito SAG, DRS Haji Taufik Rahman Azhar, Pengelola dan Pemberdayaan Wakaf, Kelembagaan DRS Haji Saryono Jahili, Hubungan Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melantik saudara sebagai pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi DKI Jakarta, saya akan mengajukan pertanyaan. Apakah saudara bersedia untuk dilantik sebagai pengurus perwakilan BWI Provinsi DKI selama masa jabatan 2014-2017? Terima kasih. Saya sebagai pengurus BWI Pusat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan surat keputusan Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia nomor 007/BWI/P/BWI 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang penetapan pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi DKI Jakarta masa jabatan tahun 2014-2017, melantik saudara sebagai pengurus perwakilan BWI Provinsi Jakarta DKI Jakarta demi menumbuhkan kekayaan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Basuki Cahayapurnama, dipersilakan. Saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Asisten Kesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia Bapak Haji Mustafa Edwin Nasution, yang saya hormati Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi DKI Jakarta yang baru dikukuhkan Bapak Haji
Soekarno beserta jajaran, yang saya hormati penceramah Bapak Haji Asin Saku Muhammad, yang saya hormati para pejabat Pemprov DKI, para alim ulama, para tokoh masyarakat, hadirin undangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Pertama-tama kami berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu atas undangan Pemprov DKI ini, karena kami pikir yang paling penting ini kita ada kesempatan bersilaturahim di bulan suci Ramadan ini. Dan tentu saja kami juga ada melihat beberapa peraturan di Pemprov yang sebetulnya tidak sesuai atau tidak adil. Misalnya contoh fasum-fasosnya Pemprov DKI yang dipakai untuk rumah ibadah, bagaimana bisa hasil audit dari BPK menyatakan kita mesti tagih? Bagaimana mungkin rumah ibadah orang pakai buat ibadah di tanah DKI harus kita tagih sebagai sewa? Makanya saya minta sama Pak Sekda untuk merubah peraturannya. Sekolah boleh atau tempat usaha boleh, tapi rumah ibadah ini tidak bisa. Nah, ini yang mau kita perbaiki karena dianggap temuan. Terus kedua, saya sudah tugaskan ke Biro Dikmental Pak Budi. Saya katakan kita sebetulnya di zaman ini mohon maaf nih pikiran saya, mungkin saya salah. Anak-anak muda sekarang ini udah susah mau ke masjid atau ke rumah ibadah. Ini bergeser ini. Nah, pergeseran ini harus menjadi tugas kita bersama. Kadang-kadang kita tidak menghargai para marbot. Padahal marbot yang tua, yang rajin di masjid itu, saya kira semua orang yang melaksanakan rukun Islam untuk naik haji, saya kira. Tapi kemampuan ekonominya tidak memungkinkan. Nah, saya bilang ke Pak Budi, tolong kita data untuk kita hajikan secara bertahap. Karena itu kan merupakan satu keinginan. Nah, saya waktu jadi bupati di Belitung Timur, banyak sekali guru ngaji yang sudah tua atau yang ekonomi tidak sanggup, tidak mungkin. Dan gajinya pun untuk ngajar orang ngaji itu paling kekumpul 75.000, 150.000, tentu tidak bisa konsentrasi. Nah, waktu saya jadi bupati di Belitung Timur, kebetulan tempat saya itu 93% Muslim. Nah, saya gaji semua yang jaga kuburan, yang marbot, atau semua azim di sana, guru-guru ngaji itu kita gaji supaya dia cukup lah untuk, walaupun tidak sampai UMP, ini penting. Saya kira Jakarta ini penting karena visi misi kami dengan Pak Jokowi adalah membuat penuh otak, perut dan dompet. Penuh otak itu apa? Bukan hanya sekolah, tapi juga dari sisi rohani supaya seimbang, otak kiri kanan depan belakang ini seimbang. Nah, kita bisa bayangkan di Jakarta 40% anak usia 16 sampai 18 tahun itu putus sekolah. Kenapa? Karena ini semangat. Orang berpikir saya lulus SMA atau lulus SMP sama saja kalau dia mampu pas-pasan. Tidak mungkin kuliah. Nah, kami lagi menyiapkan raperda. Kita juga harap para tokoh agama, alim ulama untuk ingat dalam doa. Ini sangat serius sebetulnya. Kami ingin supaya raperda ini menjadi sebuah perda beasiswa. Jadi saya sudah rapat dengan Pak Sekda, sehingga anak-anak kita yang istilahnya tertinggal, yang mungkin terlupakan, terjolimi, macam-macam, ini bisa berubah nasib. Kita ingin bukan hanya kasih kartu Jakarta Pintar 2 tahun, 3 tahun, tapi kasih beasiswa sampai semampu kami beberapa lulus kuliah. Karena 2025 kita akan masuk ke namanya bonus demografi, di mana angkatan kerja itu akan membludak. Kita bisa bayangkan kalau orang mau cari kerja membludak dengan keterampilan yang payah, ini masalah buat kita. Nah, makanya kita harus menyiapkan dalam 10 tahun ini menyongsong bonus demografi. Anak-anak kita disekolahkan, dilatih keterampilannya sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan tentu saja kita ingin supaya nilai-nilai kita tidak hilang. Orang sepintar apapun, kalau dia tidak takut akan Tuhan, tidak ada rohani, nggak ada gunanya buat kita. Ini sangat berbahaya. Makanya guru agama saya selalu mengajarkan orang yang berguna, yang beragama itu kalau berguna buat orang banyak. Kalau nggak berguna orang banyak, nggak usah. Saya sekolah Islam SD sampai SMP.
Saya hanyalah korban yang tidak bisa ngaji. Karena di tempat saya itu Masyumi itu, beberapa dipengaruhi oleh Masyumi, itu melarang saya masuk ke masjid untuk belajar ngaji. Tidak boleh kafir masuk ke masjid. Makanya saya pelajaran agama Islam saya di SMP, yang Islam kalah sama saya. Kenapa? Karena 10 soal bebas tulisan Arabnya 3. Saya kerjain 7, dihitung 10. Cuma hafal rukun Islam, rukun agama macam-macam itu, ya saya masih ingat. Cerita-cerita Nabi saya masih ingat. Padahal guru saya ngajarin cukup baik. Zaman Nabi Muhammad, teman-temannya itu pernah protes. Kenapa orang Yahudi bisa di Madinah bisa beribadah di masjid gitu loh? Nabi kasih. Bahkan ada cerita yang lebih mengesankan menurut saya. Dilemparin kotoran manusia Nabi kalau sholat di sana. Sampai satu hari tidak ada yang lemparin. Nabi tanya, mana yang lemparin kita? Sakit rupanya si Yahudi itu. Begitu dikunjungin, dapat hidayah dia. Nah saya juga bisa mengerti Nabi Muhammad nangis sampai Tuhan turunkan firman, hidayah adalah milikku Muhammad, bukan milik engkau. Engkau gak bisa kasih kami hidayah. Pamannya sampai meninggal pun gak bisa dapat. Nah saya hidup di lingkungan yang 93% muslim. Saya punya pegawai boleh bilang 99% muslim. Bapak saya selalu mengajarkan kepada saya, yang paling penting itu ketika memasuki Ramadan. Ramadan orang kerja, lebih baik kerja, gak capek katanya. Itu orang Islam justru mesti kerja kalau Ramadan. Tapi mau Lebaran, kamu jangan sampai telat THR atau gaji. Karena cuma sekali itu hari kemenangan itu. Bapak saya dari kampung, jadi bapak saya bisa tahu. Makanya saya jadi bupati, semua RT RW itu saya kontrol, harus ada papan 8 keping minimal, termasuk kain kafan. Karena kalau di daerah meninggal, orang muslim dikubur cepat, belum tentu ketemu kain kafan kadang-kadang. Nah ini mesti kita ingatkan RT RW untuk memonitor. Nah sampai hal-hal seperti itu kita harus pikirkan. Karena 93% muslim. Nah saya hidup di lingkungan seperti itu. Nah sama seperti misalnya saya kenapa jadi bupati di tengah 93% muslim? Itu karena ada seorang ustadz yang bilang lebih baik pilih Ahok, karena Ahok memenuhi 4 syarat Nabi: sidik, tablik, amanah, fatona. Bukan fatona di KPK ya. Itu beliau bilang kalau belum dapat hidayah, ya kita undang dong ke masjid mendengarkan tausiah. Mungkin Allah membukakan pintu hidayah kepada beliau, tapi dia memenuhi 4 syarat itu. Daripada yang aku dapat hidayah, 4 syarat tidak dipenuhi, sengsara umat Islam. Ini pernyataan Ustaz Haji Muhammad, masih hidup beliau sekarang. Saya pulang nanti Lebaran, saya mau pulang, saya kangen untuk makan ketupat hari. Makanya saya mohon maaf nggak di sini, saya mau pulang. Karena saya dari kecil tetangga saya itu rata-rata muslim. Kita begitu malam takbiran itu udah terima ketupat. Nah hal-hal inilah yang saya kira membuat kita hidup sangat harmonis, bersilaturahim. Saya kira saya mengenal Islam seperti ini gitu loh, yang saya kenal gitu loh. Hanya orang politik yang bolak-balikkan seperti itu. Makanya saya yakin kalau kita semua untuk menyongsong bonus demografi, kalau kita sungguh-sungguh kita pasti bisa. Ini bisa jadi bangsa yang besar. Apalagi 2045, tahun 2045, kalau dunia tidak melakukan reklamasi laut sampai 30%, bisa ada 2,5 juta penduduk di dunia kelaparan. Makanya Indonesia ini mau dipecah belahin orang. Negara mau Timur Tengah, mau Eropa, mau Amerika, mau Australia, mau di Cina, mau Rusia, mereka ini daratan. Dia mau ekspansi muruknya kemana? Begitu dalam. Itu semua samudra, lempeng samudra begitu dalam. Kita di atas Pulau Jawa, Pulau Seribu, ini semua lempeng benua. Ini paling dalam 20 meter. Kalau kita uruk sampai ke Kalimantan saja, bisa 3 Pulau Jawa kita nambah. Jadi ini penambahan Indonesia luar biasa. Makanya orang pengen pecah belakang di sini. Itu yang saya yakinin. Saya selalu katakan, kita pasti berhasil. Ini bangsa yang besar, umat muslim yang sangat demokrat. Nah, saya kira sangat berhasil. Saya jangan lama-lama, saya dengerin tausiah lebih lama. Saya kira itu, saya selalu ingat, sampai teman saya bilang, saya selalu ingat kalimat guru saya itu, kalau sungguh-sungguh pasti berhasil. Makanya sekarang jadi berhasil, bisa jadi gubernur kan. Karena sungguh-sungguh untuk mikirin nasib orang gitu. Ya itu kan. Tapi jangan, bapak-bapak jangan salah ija ya. Saya ingatnya itu manjada wajada, bukan wajanda loh. Kalau wajanda bahaya. Terima kasih. Bapak dan Ibu hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala amma ba'd. Sebelumnya saya mohon maaf karena suara saya terganggu baru 2-3 hari ini. Kepada yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, pada segenap jajaran pejabat di lingkungan Pemda DKI, pada alim ulama, hadirin-hadirat sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Langsung saja, tapi sebelumnya saya mohon maaf bahwa saya diberi tugas oleh dari pihak Pemda untuk mewakili bapak-bapak kiai, bapak alim ulama, walaupun saya masih belum waktunya untuk memegang martabat ataupun mewakili bapak-bapak dan kiai. Untuk menyingkat waktu, baiklah saya akan menganalisa satu persatu dari tema yang diberikan oleh panitia kepada saya. Yang pertama adalah peranan ulama. Kita tahu bahwa ulama itu adalah merupakan satu sisi yang paling penting di dalam membangun masyarakat. Bahkan di dalam Al-Quran, ulama termasuk di dalam kosakata, pengertian kosakata ulil amri minkum, di mana ulil amri masuk di dalamnya adalah para pejabat-pejabat yang ada di satu pemerintahan. Yang kedua itu adalah para ulama yang di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama terkemuka, masuk di dalamnya adalah para umarah dan para ulama. Di dalam membangun masyarakat sudah tentu yang dibangun bukan saja dari segi fisik, tapi juga dari segi keimanan, mental, spiritual. Para ulama itu adalah yang mewarisi para nabi, di mana nabi sendiri adalah merupakan seorang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada seluruh umat manusia. Setelahnya Nabi sudah tidak ada, para ulama inilah yang mewarisi para nabi, di mana nabi tugas utamanya itu adalah memberikan pencerahan kepada masyarakatnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan spiritual. Para hadirin-hadirat sekalian, relasi antara umara dan ulama itu dari masa lalu sampai sekarang itu kadangkala menyatu, kadangkala juga berpisah. Pada masa-masa kenabian masa lalu, ada nabi yang memang itu tugasnya adalah sebagai penyampai pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga nabi di samping menjadi penyampai pesan-pesan Allah, nabi itu juga sebagai umara, sebagai sultan, sebagai khalifah. Seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sebagai nabi juga sebagai sultan, sebagai khalifah. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fi dhillaka an sabilillah. Pada masa Nabi Muhammad SAW kembali relasi antara umara dan ulama itu kadangkala menyatu, kadangkala berpisah, kadangkala terputus sama sekali. Pada masa Nabi dan para sahabat dan tabi'in zaman Bani Umayyah itu antara ulama dan umara itu menyatu. Abu Bakar di samping Amir juga menjadi ulama, sahabat Umar, Utsman, Ali, sampai setelahnya Bani Umayyah. Di sini terjadi pemisahan antara mereka yang umara, mereka yang ulama. Dan kemudian pada masa-masa yang lalu, pada zaman penjajahan Belanda, terputus sama sekali antara umara dengan ulama. Ulama pada akhirnya menyendiri
di pondok-pondok pesantren, di kampung-kampung, sehingga peran umara itu demikian bebas untuk menentukan apapun yang diinginkan oleh negara, oleh masyarakatnya. Ulama tidak diajak di dalam mengembangkan masyarakat itu. Dan kemudian peran ulama pada masa pemutusan hubungan antara umara dan ulama itu sangat terbatas sekali. Hanya hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, hal-hal yang berkaitan dengan sholat, zakat, puasa, haji. Begitu juga mereka pada saat mereka itu diberi tugas hanya untuk menjadi imam, menjadi pemimpin tahlil, menjadi doa. Itu saja tugas daripada ulama pada masa-masa pemutusan ini sangat terbatas sekali. Tapi alhamdulillah pada saat sekarang ini hubungan antara umara dan ulama itu demikian bagus, demikian baik.